Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti meskipun melalui daring. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 1, yakni lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat indah namanya, pada submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke materi, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah tetap semangat belajar meski daring? Semoga tetap semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita membaca Al-Fatihah dan baca doa sebelum belajar agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan barokah. Berdoa di tempat kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita akan membahas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Iman secara bahasa artinya percaya. Dan artinya iman menurut istilah artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan. Jadi, iman itu bukan cukup hanya percaya saja, tetapi lisan dan perbuatan kita itu mengikuti apa yang kita yakini. Jadi, kalau kita percaya kepada Allah, maka kita akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang Allah firmankan di dalam kitab Al-Quran yang dimukjizatkan kepada Nabi Muhammad, baik itu secara lisan ataupun perbuatan kita. Kemudian selanjutnya ada dalil tentang iman, dalil dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 136. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Maka dari itu, orang beriman itu memiliki tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatannya. Dari amal perbuatan yang dikerjakan karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Dan selanjutnya ada hadis yang menunjukkan cabang-cabang iman. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah
wadnaha imatatul adza 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu salah satu cabang keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kalau misalkan seseorang beriman, maka perbuatannya, lisannya itu akan mengikuti apa yang diimaninya atau diyakininya. Bisa dikatakan iman terpancar dalam perbuatan, yaitu sifat malu dan menyingkirkan gangguan di jalan. Misalkan kalian berjalan di jalanan, kemudian mendapati batu yang menghalangi, itu bisa membuat orang jatuh bagi pesepeda. Jadi kalian bisa menyingkirkan itu. Nah, itu bisa jadi salah satu cabangnya iman. Kemudian ada juga sifat malu, memiliki sifat malu. Kemudian juga ada hadis yang menunjukkan bagaimana cara mempertahankan keimanan kepada Allah, yaitu jaddidu imanakum wa akfiru biqauli la ilaha illallah, perbaharui iman kamu sekalian dan perbanyaklah dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, perlu diingat bahwa iman itu kadang naik, kadang turun. Maka perbaharuilah dengan kalimat la ilaha illallah. Dan apabila ketika iman kita turun, maka kita seharusnya berusaha melakukan amal perbuatan yang baik sebanyak-banyaknya, agar iman kita tidak tambah merosot, dan harus cepat-cepat mengingat kepada Allah dengan berzikir kepada Allah. Ya, salah satunya berzikir, mengucapkan la ilaha illallah dengan mengingat Allah. Dan juga keimanan seseorang itu bisa tebal dan tipis, dan bisa bertambah. Salah satunya dengan cara meningkatkan keimanan kita itu dengan memahami nama-nama Allah yang baik dan indah. Kita sering mendengarnya itu dengan sebutan Asmaul Husna, yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di chat grup WhatsApp ya, di grupnya aja ya, jangan tanya dengan chat langsung ke saya. Jadi di grup saja agar teman-teman lainnya juga mengerti apa yang ditanyakan oleh kalian. Jadi agar enggak tanya satu persatu. Jadi saya tidak menjelaskan satu persatu gitu, jadi menjelaskan di grup saja gitu. Kemudian tugasnya itu observasi atau mengamati perilaku yang ada di sekitar kalian tentang bagaimana cara beriman kepada Allah di lingkungan sekitar kalian. Nanti tugasnya bisa ditulis di portofolio, kemudian atau di buku kalian, kemudian nanti tugasnya difotokan dan dikumpulkan di Google Classroom. Oh iya, dan jangan lupa untuk mengisi absensi melalui Google Classroom ya. Jadi nanti silakan berkomentar dengan menuliskan absen dan nama lengkap kalian. Sekian, terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari saya tentang iman kepada Allah. Dan jangan lupa tugasnya ya untuk anak-anak kelas 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jangan lupa jaga kesehatan.